Halo semuanya, hari ini kita akan bahas tentang seputar beasiswa luar negeri. Jadi ada 4 poin yang ingin saya jelaskan di sini untuk teman-teman yang sedang ingin mempersiapkan beasiswa luar negeri. 4 poin yang ingin saya bahas itu adalah diantaranya yang pertama itu harus punya rencana. Kita akan bahas tentang perencanaan untuk pendaftaran beasiswa luar negeri. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang kemampuan bahasa. Yang ketiga kita akan bahas nanti tentang persiapan dokumen. Dan yang keempat seperti biasa kita akan membahas faktor-faktor X dalam mempersiapkan beasiswa. Oke, poin yang pertama itu adalah terkait dengan teman-teman harus menyusun rencana yang matang. Untuk penyusunan rencana yang matang ini ada setidaknya 3 langkah yang harus teman-teman lakukan. Yang pertama itu adalah teman-teman perlu mencari informasi terkait tentang peluang beasiswa. Kemudian yang kedua, teman-teman perlu untuk menentukan target beasiswa mana saja yang ingin teman-teman daftar. Dan yang ketiga, teman-teman harus menyusun rencana sesuai dengan target tersebut. Nah, terkait dengan teman-teman untuk mencari informasi beasiswa, itu banyak sekali di internet di mana teman-teman bisa mencari informasi beasiswa. Salah satu dari sekian banyak itu yang saya lihat adalah Scooters ya. Dia itu memang memberikan informasi terkait beasiswa-beasiswa tertentu. Nah, kemudian banyak juga website-website lain yang sebenarnya juga menyediakan informasi terkait dengan beasiswa. Contohnya salah satunya yang lain selain Scooters itu adalah info beasiswa. Di Instagram itu juga banyak akun-akun Instagram itu yang membahas tentang informasi beasiswa. Salah satu contohnya itu adalah Kobe Education. Teman-teman juga bisa sebenarnya untuk subscribe YouTube channel yang membahas tentang informasi beasiswa. Ketik aja informasi beasiswa S2 luar negeri contohnya, itu akan banyak YouTube yang akan muncul terkait dengan info beasiswa. Teman-teman bisa tonton itu, mungkin termasuk salah satunya adalah YouTube saya. Kemudian juga di Instagram, di TikTok, di Facebook, atau sosial media itu banyak sekali akun-akun yang membahas tentang informasi beasiswa. Jadi teman-teman bisa untuk susun itu. Nah, terkait dengan info ini, saya nanti akan bikin salah satu sesi yang memang membahas tentang bagaimana kita mencari info beasiswa, kemudian juga bagaimana kita menyusun info tersebut dan sebagainya. Jadi silahkan subscribe dulu ya. Nah, yang kedua itu adalah terkait dengan teman-teman harus menentukan target. Teman-teman maunya beasiswa yang mana? Karena beasiswa ini banyak sekali bentuknya ya, ada yang dari pemerintah, kemudian ada juga yang dari pihak swasta, ada yang dari universitas, ada yang dari profesor, ada kalau negara itu ada dari Indonesia sendiri ataupun dari negara lain gitu, dan negaranya juga banyak. Jadi teman-teman harus tentukan targetnya, dan masing-masing kita itu biasanya mempunyai pilihan yang berbeda-beda gitu. Ada yang pinginnya kuliahnya di Asia Timur, di Korea Selatan lah, di Taiwan, di Jepang, atau mungkin ada yang ingin di Eropa, ada yang ingin di Amerika, atau ada yang ingin di negara-negara Islam gitu, atau negara-negara lainnya. Jadi itu semua akan sangat berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Jadi teman-teman tentukan targetnya. Dan yang ketiga, setelah teman-teman dapat informasi beasiswa, kemudian teman-teman sudah menentukan target beasiswa yang mana, yang ketiga itu adalah terkait dengan menyusun rencana yang matang. Nah, penyusunan rencana yang matang ini terkait dengan beberapa hal. Di antaranya adalah satu, dengan mempertimbangkan kapan beasiswa itu akan dibuka. Kemudian yang kedua adalah tentang persyaratan beasiswa itu. Apakah dia butuh sertifikat bahasa lah, atau dia mungkin butuh dokumen-dokumen tertentu lah, atau apapun itu. Nah, jadi teman-teman harus menyusun rencana terkait dengan hal ini. Target, kalau sudah ditentukan targetnya mana, kemudian
tentukan rencananya. Jadi itu tadi terkait dengan perencanaan yang matang, teman-teman harus melakukan 3 langkah ini. Cari informasinya, kemudian tentukan targetnya teman-teman, kemudian yang terakhir susun rencana sesuai dengan keinginan dan juga keadaannya teman-teman. Oke, kita lanjut poin yang kedua. Ini terkait dengan kemampuan bahasa. Karena tadi di poin pertama adalah teman-teman harus memiliki rencana yang matang untuk perencanaan persiapan beasiswa, maka di poin yang kedua kita akan masuk ke hal yang bersifat teknis, yaitunya kemampuan bahasa. Teman-teman harus mempertimbangkan kemampuan bahasa asing ini kalau seandainya ingin melanjutkan beasiswa ke luar negeri. Kalaupun melanjutkan pendidikan di dalam negeri dan mendapatkan beasiswa di dalam negeri, biasanya teman-teman juga akan diminta kemampuan bahasa asing. Setidaknya itu adalah TOEFL ITP. Nah, jadi teman-teman kalau sudah mempunyai keinginan untuk melanjutkan pendidikan, maka persiapkanlah kemampuan bahasa. Kalau kuliah di dalam negeri berarti bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kalau seandainya kuliah di luar negeri, bisa jadi bahasa Inggris. Kemudian kalau seandainya ada persyaratan bahasa dari negara yang bersangkutan. Nah, tapi most of the time, kebanyakan dari pemberi beasiswa ataupun negara tujuan tradisional selama ini kebanyakan itu adalah menggunakan bahasa Inggris. Dengan kata lain, kalau teman-teman ingin melanjutkan kuliah ke luar negeri, berarti tingkatkan kemampuan bahasa Inggrismu. Nah, meningkatkan kemampuan bahasa Inggris ini bisa dilakukan dengan berbagai hal. Baik itu dengan teman-teman ikut les lah, atau ingin belajar otodidak sendiri lah, itu dikembalikan ke teman-teman tergantung dari kemampuan. Nah, selain meningkatkan kemampuan bahasa Inggris ini, yang perlu untuk teman-teman ingat juga adalah bukti dari kemampuan bahasa. Nah, biasanya bukti dari kemampuan bahasa ini ditunjukkan dalam bentuk apa? Ditunjukkan dalam bentuk sertifikat bahasa. Nah, teman-teman berarti harus mempersiapkan ujian bahasa. Nah, untuk bahasa Inggris biasanya bisa dengan TOEFL ataupun dengan IELTS. Kalau seandainya bahasa lain itu tergantung dari bahasanya. Teman-teman mungkin kalau lihat gitu ya, kalau ke Korea ada topik namanya, terus negara lain biasanya juga ada yang beda-beda. Nah, ini kalau saran saya, itu persiapkan dari jauh-jauh hari. Jangan sampai ternyata deadline sudah dekat, baru sibuk nyari tempat untuk ujian bahasa, sibuk untuk persiapan ujian bahasa, dan lain sebagainya. Kalau bisa, jauh-jauh hari persiapkan ini, baik itu persiapan kemampuan bahasanya, mengikuti ujiannya, maupun mendapatkan sertifikat bahasanya. Oke, itu tadi yang pertama perencanaan yang matang, kedua itu terkait dengan kemampuan bahasa, nah yang ketiga itu terkait dengan dokumen. Dokumen apa saja sih yang dibutuhkan oleh para pemburu beasiswa luar negeri? Pertama, paspor. Teman-teman usahakan untuk membuat paspor. Jangan sampai nanti saat ada peluang beasiswa, paspor belum ada. Karena mayoritas beasiswa luar negeri itu meminta paspor. Silahkan urus paspornya teman-teman. Paspor biasanya ya 5 tahun, jadi teman-teman punya waktu selama 5 tahun itu untuk memanfaatkan paspor teman-teman. Kemudian yang kedua adalah dokumen bukti kemampuan bahasa. Nah, ini berkaitan dengan poin kedua kita tadi, terkait dengan ujian bahasa. Jadi teman-teman butuh bukti kemampuan bahasa itu, baik itu dalam bentuk IELTS maupun dalam bentuk TOEFL. Nah, selanjutnya yang ketiga, ini juga sangat penting ya teman-teman, itu adalah ijazah dan transkrip. Nah, kalau mau daftar S1, beasiswa S1 berarti rapor.
Kalau mau seandainya mendaftar beasiswa S2, berarti adalah ijazah dan transkrip nilai S1. Dan kalau mau daftar S3, berarti ijazah dan transkrip S2 gitu. Nah, rapor, ijazah, transkrip itu akan tergantung dari beasiswanya, mereka minta yang mana. Nah, teman-teman, saran saya, pertama persiapkan dokumen asli, kemudian dokumen fotokopi yang dilegalisir oleh institusi yang mengeluarkan ataupun dari notaris juga bisa. Dan yang ketiga, itu adalah translation, translate dari dokumen pendidikan tersebut. Translationnya bisa dilakukan via institusi yang mengeluarkan. Contohnya bisa dari, kalau teman-teman masih SMA, berarti dari SMA-nya teman-teman. Kalau seandainya teman-teman tamatnya S1, berarti dari universitas teman-teman tamat. Begitu juga selanjutnya. Nah, atau pilihan keduanya adalah teman-teman melakukan penerjemahan dari dokumen ini di penerjemah tersumpah. Penerjemah tersumpah itu siapa saja, teman-teman bisa cari di internet, di daerah teman-teman, siapa yang memiliki lisensi sebagai penerjemah tersumpah. Jadi bisa via institusi yang mengeluarkan dokumen asli, bisa via penerjemah tersumpah. Nah, kalau seandainya dikeluarkan oleh institusi maupun penerjemah tersumpah, teman-teman harus, kalau bisa, fotokopi itu. Setelah difotokopi, legalisir. Legalisir bisa dilakukan di 2 tempat juga, bisa dipilih. Mau di institusi yang mengeluarkan, contohnya tadi sekolah ataupun kampus, atau melalui notaris. Notaris atau institusinya. Teman-teman silahkan pilih. Nah, persiapkan dokumen tersebut teman-teman dari jauh-jauh hari. Jangan dekat-dekat hari. Nggak lucu kalau seandainya mau daftar beasiswa ternyata dokumennya yang belum selesai. Oke? Dan kemudian dokumen selanjutnya yang juga dibutuhkan itu adalah CV, kurikulum vitae. Saran saya, teman-teman bikin kurikulum vitae yang lengkap. Nah, nanti biasanya masing-masing beasiswa dia format dari CV-nya itu akan berbeda-beda. Kalau seandainya teman-teman sudah mempunyai satu dokumen CV yang lengkap, teman-teman nanti tinggal copy-paste informasi saja. Jadi, jika seandainya ingin mendaftar beasiswa, CV itu harus ada dan harus lengkap. Nah, selanjutnya ini adalah esai. Esai beasiswa harus dipersiapkan. Walaupun ya, masing-masing beasiswa itu biasanya punya permintaan yang berbeda-beda. Kampus juga biasanya punya permintaan yang berbeda-beda. Tetapi setidaknya dia mempunyai beberapa poin yang sama. Biasanya adalah, pertama, alasan kenapa kita ingin melanjutkan pendidikan. Kemudian yang kedua, kita mau jadi apa di masa depan. Itu biasanya poin yang selalu ada di mana-mana. Dan kenapa mereka harus kasih kita beasiswa ataupun harus terima kita sebagai mahasiswanya. Nah, ini saran saya bikin satu dokumen. Nah, nanti kalau teman-teman sudah punya tujuan beasiswa mana, baru di tailor-made, baru dirubah sesuai dengan permintaan dari beasiswa ataupun dari kampus yang ingin teman-teman daftar. Oke? Nah, ini adalah poin keempat, saya menyebutnya dengan faktor X. Di dalam proses untuk kita mendaftar beasiswa, kemudian juga mendaftar kampus, termasuk juga untuk teman-teman yang ingin hidup di luar negeri gitu. Ada beberapa faktor X yang menurut saya menjadi penting bagi kita. Yang pertama itu adalah terkait dengan sikap pantang menyerah. Jadi teman-teman harus menyiapkan mental yang kuat. Siap untuk sukses dan siap juga untuk sering ditolak. Karena memang ada beberapa orang yang sekali coba dia langsung lulus. Tapi ada beberapa orang yang dia membutuhkan effort yang lebih
untuk bisa lulus. Kalaupun orang sekali coba langsung lulus, mereka juga membutuhkan persiapan yang sangat matang untuk bisa sampai diterima gitu. Jadi memang keinginan, kemudian juga sikap pantang menyerah, terus mencoba, itu harus teman-teman miliki ketika teman-teman ingin mendaftar beasiswa. Sebenarnya ini adalah kayak survival kit ya. Kalau kita mau survive di hidup dimanapun, dalam keadaan apapun, sikap pantang menyerah dan tetap mau untuk mencoba itu adalah faktor yang akan sangat mempengaruhi seseorang untuk sukses ataupun tidak. Mau mencoba, mau berusaha. Ketika gagal, mau untuk bangkit lagi. Ketika belum bisa, mau untuk belajar. Hal-hal seperti itu menurut saya adalah faktor X yang sangat perlu dimiliki oleh orang untuk survive. Nah, kemudian faktor X lainnya adalah ini terkait dengan support system. Nah, saya selalu bilang ke orang-orang bahwa support system itu perlu. Tidak harus banyak, tapi harus ada. Kita harus punya orang-orang yang setia untuk mendukung kita. Nah, jadi ketika kita bahagia, mereka juga ikut bahagia bersama kita. Ketika kita down, ada orang yang akan mengulurkan tangannya untuk membantu kita kembali bangkit. Kemudian juga yang perlu diingat, support system ini sifatnya tidak hanya take. Kita tidak hanya menerima, tetapi kita juga harus memberi. Jadi menjadi orang yang loyal, orang yang setia terhadap orang lain, dan memiliki orang yang setia juga terhadap kita, mendorong kita untuk menjadi lebih baik, itu perlu. Jadi milikilah support system itu, siapapun orangnya terserah teman-teman. Saya yakin teman-teman bisa mengidentifikasi orang yang bisa teman jadikan support system. Nah, selain orang, support system ini biasanya juga lingkungan. Ketika kita mempunyai lingkungan yang baik, maka kemungkinan kita untuk menjadi lebih baik itu tinggi. Ya. Kalau teman-teman yang muslim mungkin pernah mendengar bahwa Nabi pernah mengatakan bahwa orang yang mempunyai support system yang baik, maka dia akan menjadi baik. Orang yang tidak mempunyai support system yang buruk, maka kemungkinan dia ikut buruk akhirnya akan ada. Ketika kita dekat dengan orang yang menjual parfum, maka setidaknya bau harumnya itu dapat di kita. Nah, jadi miliki support system yang baik-baik itu dalam bentuk orang maupun dalam bentuk lingkungan. Nah, berarti kita harus pilih-pilih teman dong. Maksud saya di sini adalah untuk menjadi support system Anda harus Anda pilih dong. Tapi bukan berarti kita nggak berteman dengan orang lain. Oke, dan yang ketiga itu adalah terkait spiritualitas. Saya sangat percaya yang namanya doa itu akan membuka pintu-pintu langit. Jadi teman-teman berdoalah, meminta sama Tuhan, kemudian juga minta restu orang tua jika orang tua ada, dan selalu berdoa kepada Allah untuk dimudahkan segala hal yang dilakukan dan juga untuk dikuatkan dalam melakukan apapun itu, dijauhkan dari hal-hal yang akan memberikan dampak buruk dan didekatkan dengan hal-hal yang akan memberikan dampak baik. Nah, jadi itu tadi 4 hal yang perlu teman-teman perhatikan ketika teman-teman ingin mendaftar beasiswa, ketika teman-teman sedang melakukan persiapan. Yang pertama, miliki rencana yang matang. Ini terkait dengan nanti teman-teman cari informasi, kemudian teman-teman menentukan target beasiswa yang mana yang mau teman-teman daftar, kemudian juga bagaimana teman-teman merencanakannya. Kemudian yang kedua itu terkait dengan kemampuan bahasa, itu skill yang harus teman-teman miliki jika ingin mendaftar beasiswa dan kuliah ke luar negeri. Dan yang ketiga itu terkait dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, tolong disediakan dokumen-dokumen tersebut jauh-jauh hari. Dan yang keempat, pertimbangkan faktor-faktor X yang memungkinkan juga memainkan peran penting dalam upaya teman-teman untuk mendapatkan beasiswa. Demikian
untuk hari ini, untuk konten hari ini, bagi teman-teman jika seandainya ada pertanyaan ataupun ada permintaan konten atau diskusi, silahkan untuk komen di bawah. Bye-bye semuanya, good luck bagi yang sedang mempersiapkan beasiswa, pendaftaran beasiswa maupun ingin kuliah lanjut. Bye-bye!